Talabul ilmi adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ya, tanpa memandang usia. Ya, berapapun usia kita ada satu kewajiban yang melekat. Ya, karena baginda Nabi mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Jadi tuntutlah ilmu, kejarlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi salah ya kalau ada yang mengatakan, kemarin kan ada ramai itu di sosial media, jangan belajar agama terlalu dalam, nanti akan menyimpang, nanti akan menjadi radikal. Ramai itu kemarin itu. Salah ya. Kita belajar Islam itu justru harus mendalam. Ya, mendalam itu artinya apa? Belajar dari akarnya, akar ajaran Islam, seluruh sumber dari segala sumber ilmu, dari segala sumber hukum Islam itu kan Quran. Ya, kita harus mempelajari Al-Quran, kan gitu. Jadi kadang-kadang pemaknaan terhadap suatu kata itu juga bisa salah ya. Radikal itu artinya, kalau dari sisi bahasa, redik itu artinya mengakar. Makanya mereka katakan kita nggak boleh belajar agama terlalu dalam. Nanti radikal. Ya, padahal justru belajar agama ini justru harus mengakar supaya akidah kita kuat, gitu kan? Kalau akidah kita nggak kuat, akidah kita nggak benar, ya belum tentu nanti kita dihukumi sebagai muslim nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akidah atau keimanan itu kan harus sebagaimana yang kita pelajari di awal itu kan at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Ya, jadi inilah yang kemudian ketika belajar agama, kemudian tidak menjadikan Quran sebagai sumber utamanya, kemudian sunnah-sunnah baginda Nabi sebagai sumber berikutnya, ya, tapi lebih mengedepankan akal-akal manusia atau pemikiran-pemikiran manusia, maka muncullah kemudian pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari ajaran Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Itu yang terjadi hari ini, Pak. Ya. Yang mereka jadikan sandaran itu adalah pemikiran-pemikiran filsafat sebenarnya. Kalau bapak-bapak sering dengar kata-kata misalnya semua agama sama, itu pemikiran seorang ahli filsafat yang bernama John Hick yang beragama Nasrani. Cuman parahnya, yang menyedihkan itu kemudian menjadi satu pemahaman di tengah-tengah umat Islam gitu. Yang banyak mengatakan semua agama sama ini justru sekarang umat Islam gitu kan. Padahal itu ajaran filsafat yang pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli filsafat yang bernama John Hick. Bapak bisa cari di Google, gampang sekali itu. Ya, dia orang ahli filsafat yang beragama Nasrani. Atau kemudian muncul pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah merasa benar, misalnya. Ini kan pemikiran logika, bahwa tidak ada orang yang merasa dirinya selalu benar. Gitu. Ya memang iya kalau orang biasa, tapi kalau baginda Nabi kan punya sifat maksum, gitu kan. Yang tidak pernah salah Nabi itu, tidak pernah bohong, pasti benar yang disampaikan Nabi itu. Ya, makanya Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini ayat luar biasa, Pak. Ya, yang kemudian dilanjutkan dengan yang kemarin ditanyakan Ustaz Jailani kan, dilanjutkan dengan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Atiullah wa atiur rasul artinya apa? Allah menggunakan kata ati'u untuk Allah sendiri, kemudian Allah menggunakan kata ati'u juga untuk Rasulnya. Ya, untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Allah tidak membedakan ketaatan kita, ya, kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu tidak dibedakan. Ya, kecuali untuk ulil amri minkum, yang saya katakan itu kan.
Jadi kalau untuk pemimpin kita yang artinya selain nabi ya, itu ada syaratnya. Pemimpin itu wajib diikuti kalau dia sejalan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya justru dosa kita ngikutin kan gitu kan. Ya. Nah, Allah katakan kita tuh wajib mengikuti baginda Nabi. Atau di dalam ayat yang lain, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah mengatakan suatu pernyataan kepada kita. Ya tentu pada masa itu kepada para sahabat ya, tapi ini kan juga berlaku kepada kita. Ya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai aku, maksudnya jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ukuran kecintaan kita kepada Allah adalah sejauh mana ya kita itu mengikuti baginda Nabi. Kalau kita punya keinginan atau kemauan yang mutlak bahwa Nabi itu adalah seluruhnya adalah merupakan uswatun hasanah kita, ya itulah ukuran kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hari ini kemudian menyatakan cinta kepada baginda Nabi tapi di dalam prakteknya mereka tidak ada upaya untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi, itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, itu adalah kebohongan besar. Adalah sebuah kedustaan besar. Ketika seseorang mengatakan dia cinta kepada nabinya, tapi dia tidak ada upaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya. Jadi ukuran kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah upaya kita yang harus semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Jadi dalam mempelajari agama ini, ya jangan menjadikan sumber utama ya selain Quran dan Sunnah. Dan untuk mempelajari Quran dan Sunnah tentu kita harus merujuk dari para ulama-ulama yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah kan gitu kan. Yang hari ini kita sebut dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, atau para ulama-ulama salafus saleh. Ya, bukan ulama-ulama yang lebih banyak bermain kata-kata ya, kemudian menjadikan pemikiran-pemikiran manusia sebagai sumber utama ajaran mereka gitu. Ya kan? Sehingga kemudian sampai dikatakan mana ada yang mulia mana ada yang sempurna di dunia ini. Enggak ada yang sempurna. Jadi Islam itu tidak sempurna. Kan ada yang mengatakan begitu, Pak. Ya memang enggak ada yang sempurna ini ya kecuali Islam. Kecuali Nabi Muhammad sebagai manusia. Beliau adalah manusia yang sempurna. Ya, selain itu ya memang enggak ada yang sempurna, ya itu betul. Tapi kalau berpegang kepada ajaran Islam, berpegang kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, orang yang mengatakan seperti itu sementara dia tahu ya bahwa itu adalah satu hal yang salah atau itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Allah sudah jelas katakan qul yauma akmaltu lakum dinakum. Ya hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, atau inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Kalau dia tahu ada ayat-ayat ini, tapi kemudian dia katakan semua agama sama, bahwa Islam itu tidak sempurna, dia bisa keluar dari Islam. Jadi para ulama itu kan membedakan orang-orang yang murtad itu bisa terdiri dari 3 klasifikasi, Pak. Ya, riddah atau murtad itu bisa riddah i'tiqadiyah. Ya, murtad karena keyakinan. Enggak berkata apa-apa, enggak berperilaku apa-apa, tapi di dalam hatinya dia punya keyakinan semua agama sama misalnya. Padahal dia tahu ada inna dina indallah al-Islam. Dia secara fakta dia sudah keluar dari Islam sebenarnya. Karena keyakinannya berbeda dengan akidah Islam. Kemudian yang kedua adalah riddah fi'liyah. Murtad karena perbuatan. Ya, ketika ada seseorang tiba-tiba mengikuti ritual agama lain, misalnya masuk ke suatu tempat ibadah, mengikuti ritual di gereja, di pura, di mana. Dia enggak berkata apa-apa, ya, tapi dia bisa keluar dari Islam karena perbuatannya itu. Riddah fi'liyah itu namanya. Atau riddah qauliyah. Ya, riddah atau murtad karena ucapan. Dia katakan misalnya nih ada ulama paham dia bahwa menerapkan syariat Islam itu wajib hukumnya. Ayatnya, dalilnya banyak. Enggak banyak tapi banyak gitu ya. Tapi kemudian dia katakan syariat Islam itu tidak sesuai dengan zaman. Ya, syariat Islam itu tertolak secara fakta gitu misalnya. Karena negara ini sudah berdasarkan kesepakatan founding father. Misalnya. Jadi kesepakatan founding father ditempatkan pada posisi yang lebih atas daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu bahwa
kewajiban menerapkan syariat Islam itu adalah wajib. Ya. Karena ucapannya ini dia bisa keluar dari Islam. Ya. Sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang tidak bisa terlaksana, ya, itu belum tentu sesuatu yang salah gitu kan. Syariat Islam memang tidak diterapkan hari ini, tapi haram hukumnya bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ketika dia tidak mengimani wajibnya menerapkan syariat Islam. Ya, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Kita diatur hukum yang bukan syariat Islam. Tapi mengingkari wajibnya syariat Islam itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, Pak. Ayatnya ratusan itu kalau mau nyari. Kalau kita mau cari dalilnya. Ya, termasuk tadi itu kan dalil itu. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan seluruh persoalan itu hukum-hukumnya kepada Quran dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kira itu ya sebagai pengantar ya. Jadi pekan lalu saya sedikit mengulas agak cukup panjang ya. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit di sini bahwa mengapa umat Islam tidak bisa bersatu hari ini, ya memang karena tidak ada lembaga yang mempersatukan, tidak ada orang yang menjadi pimpinan kita, yang disebut Amirul Mukminin atau Khalifah. Ya, pada zaman Nabi, Nabilah yang memimpin kita. Setelah Nabi wafat, para khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, yang 4 itu yang berlangsung selama 30 tahun. Setelah era Khulafaur Rasyidin ada para khalifah-khalifah, tapi mereka tidak disebut Khulafaur Rasyidin, tidak disebut khalifah-khalifah yang lurus. Jadi khalifah-khalifah yang lurus itu hanya ada pada 4 ini. Dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Terus khalifah ini ada sampai tahun 1924. 3 Maret 1924 itu berakhirnya masa kekhilafahan. Ya, jadi sejak masa Abu Bakar As-Siddiq sampai berakhirnya institusi atau lembaga khilafah 3 Maret 1924 itu ada 108 khalifah yang pernah memimpin umat Islam, yang mempersatukan umat Islam. Nah, sejak itu umat Islam tercerai-berai, ya, tidak bisa bersatu lagi. Lalu bagaimana untuk bisa mencapai kondisi seperti itu sebagaimana yang ditanyakan Ustaz Jailani pada pekan lalu? Ya, tidak ada jalan lain kecuali menempuh jalannya Rasulullah. Apa jalannya Rasulullah? Rasulullah tidak pernah berhenti untuk membina dan mengkader umatnya. Ya, jadi setiap ada sahabat yang baru masuk Islam, Rasulullah terus membina, mengkader dengan menanamkan akidah yang baik, akidah yang benar, ya, kemudian memberikan pemahaman tentang syariat Islam. Ya, ini tidak pernah berhenti, ini terus berjalan, Pak, sehingga sampai kemudian para sahabat yang sudah punya kualitas keislaman yang baik, ya, mereka kemudian berganti membina sahabat-sahabat lain yang baru masuk, ya, dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang disebut halaqah itu. Ya, ini terus dilakukan sampai kemudian sambil ini berjalan. Setelah 3 tahun berikutnya, Nabi dan para sahabat keluar secara terang-terangan untuk menjelaskan kepada masyarakat umum, ya, tentang akidah Islam yang benar, kemudian akidah yang benar yaitu akidah Islam, kemudian menjelaskan tentang syariat Islam sebagai sebuah aturan kehidupan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting yang beliau lakukan adalah beliau menjelaskan tentang keburukan sistem atau aturan kehidupan yang mengatur mereka, yang mengatur masyarakat pada hari itu. Ya, diberikan penyadaran bahwa ini sistem kehidupan yang mengatur kalian ini salah, ya, dan inilah yang benar, yaitu aturan yang datangnya dari Zat yang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi secara terang-terangan menyerang pemikiran-pemikiran jahiliyah, ya, penyembahan kepada berhala, kemudian pada waktu itu kan wajar, ya, ada anak perempuan dibunuh itu wajar, Pak, karena dianggap aib. Kemudian kecurangan-kecurangan dalam perdagangan dan sebagainya yang hari itu dianggap wajar, itu diserang secara pemikiran oleh baginda Nabi. Disampaikan itu semua tidak benar, gitu. Nah, mungkin kalau bisa saya kiaskan hari ini mirip dengan apa yang kita alami hari ini, Pak. Aturan yang mengatur kita hari ini bukan aturan yang baik, ya, karena bersumber dari akidah sekuler yang saya katakan, Bapak-bapak udah paham kan akidah sekuler, ya, yaitu akidah yang memisahkan agama. Jadi agamanya dipinggirin dulu, ya, dipinggirin dulu baru bikin aturan, ya. Makanya muncul aturan-aturan yang bertentangan dengan ajaran agama hampir semuanya,
Ya, termasuk kemarin yang Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 yang mengatur tentang mohon maaf, pencegahan kekerasan seksual. Itu kan nggak ada pengertian atau pemahaman halal haram di situ kan, sehingga di akhir setiap definisi tentang kekerasan seksual dituliskan jika tanpa persetujuan korban. Ini kan rusak, Pak. Ya, jadi kalau korbannya setuju nggak apa-apa itu dilakukan. Ya. Atau tentang minuman keras misalnya. Hari ini minuman keras itu gampang sekali dicari. Makanya banyak anak-anak muda kita yang rusak karena khamar itu kan umul khaba'is, ya, induk dari segala kejahatan. Ketika seseorang sudah rusak akalnya, ya dia bisa melakukan apa saja, bisa begal, bisa zina, bisa macam-macam. Sekarang itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya karena apa? Karena memang aturan kehidupan kita itu jauh dari ajaran-ajaran agama yang mulia ini. Ya, ini harus dipahamkan kepada masyarakat, ya, bahwa solusinya ya memang harus Islam gitu, nggak ada lagi selain Islam sebagai solusinya. Nah caranya dengan apa? Dengan ya yang sudah punya, katakanlah sebenarnya kalau dakwah itu kan kewajiban kita semua, Pak. Semua dari kita itu punya kewajiban untuk berdakwah, ya, menyampaikan Islam kepada siapapun. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Ya, tapi dalam era seperti sekarang di mana memang serangan-serangan pemikiran itu luar biasa, ya. Karena banyak yang akhirnya tergelincir masuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang salah ini. Sehingga memang buat kita harus menambah terus khasanah keilmuan kita gitu ya. Harus menambah terus pemahaman-pemahaman kita tentang Islam sehingga kita punya bekal gitu untuk melawan atau mengcounter pemikiran-pemikiran yang salah. Sebenarnya mudah, Pak, untuk mengcounter mereka itu mudah. Apapun yang mereka sampaikan itu bisa dibantah dengan ayat. Cuman masalahnya kan kita harus tahu gitu kan, ayatnya yang mana gitu kan. Karena yang mereka sampaikan itu rata-rata bertentangan dengan ayat Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi kan itu bertentangan semua itu kan. Semua agama sama, agama jangan dibawa-bawa, Islam tidak sempurna. Itu gampang sekali sebenarnya kalau mau membantah ya. Ya cuma tadi ya kita memang perlu terus mengkaji sehingga minimal hafal dalilnya itu kalau mau menyampaikan itu ayat. Oh, pernyataan ini, bantahannya ini, dalilnya ini gitu. Dan itu dalam kondisi seperti ini sekarang menjadi kewajiban kita semua itu untuk menjadi ya pembela-pembela Islam, Pak. Ya, pembela Islam, pejuang-pejuang Islam. Cuman memang hari ini yang kita hadapi bukan perang fisik, bukan perang militer, tapi perang pemikiran. Ya. Jadi itu yang menjadi satu kewajiban kita. Jadi dakwah ini harus terus disampaikan. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Dan baginda Nabi melakukan itu kepada seluruh lapisan, ya, mulai dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Jadi penguasa-penguasa didakwahi oleh beliau. Ya, didakwahi sampai ada penguasa yang mau menerima dakwah ini, kemudian dia menjadi pelindung dari penyelenggaraan atau pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Ya, jadi kan tadi saya katakan bahwa yang mempersatukan umat Islam itu adalah seorang pemimpin kita, ya lembaganya ya mau nggak mau harus ada negara gitu kan. Cuman Nabi dalam membentuk suatu negara itu melalui dakwah, melalui penyadaran. Yang akhirnya dakwah itu diterima oleh seorang kepala suku terbesar di Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Sukunya namanya suku Aus, itu suku terbesar di Madinah, suku yang paling ditakuti lah katakanlah begitu. Jadi pada masa-masa sebelum mereka mengenal Islam, suku-suku di Madinah itu banyak yang berperang ratusan tahun, Pak. Dari generasi ke generasi. Karena kalau orang-orang primitif itu kan korbannya harus sama jumlahnya. Kalau di sini mati satu, di sana juga harus mati satu. Gitu. Sana mati lagi, sini juga harus ada. Jadi terus, nggak pernah berhenti itu ratusan tahun itu. Terjadi perang antar suku di Madinah. Nah, ketika mereka mulai mengenal Islam, mereka dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Jadi dua suku terbesar itu suku Aus dan suku Khazraj namanya. Mereka bersatu untuk menjadi penjaga negara yang dilahirkan oleh baginda Nabi. Ya, sehingga dua suku inilah, suku Aus dan suku Khazraj ini yang menjadi pelindung dari pelaksanaan penerapan syariat Islam di Madinah pada awalnya.
Ya, yang saya katakan Sa'ad bin Mu'adz sebagai kepala suku Aus itu kemudian begitu mulianya beliau sebagai seorang penguasa yang menerima dakwah Islam, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, ya. Karena ketika beliau wafat itu wafatnya beliau itu mampu menggetarkan arsy-Nya Allah itu. Itu hadisnya sahih itu, Pak. Ya, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya yang Maha Rahman itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu Nabi yang mengatakan, ya, dengan perantaraan malaikat Jibril. Qala Jibril. Ya, pada saat Sa'ad bin Mu'adz wafat, beliau mengatakan begitu. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jibril berkata, arsy-Nya yang Maha Rahman itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ada 70.000 malaikat yang bertakziah ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Hadisnya sahih ini. Minimal hasan ya. Jadi kalau hasan itu bisa dijadikan dalil. Ya. Jadi dakwah ini harus terus disampaikan sampai kapan? Ya terus. Sampai kalau nanti berujung pada satu yang Ustadz Jalani tanyakan, kapan kemenangan itu datang? Ya sampai ada penguasa yang mau menerima dakwah ini. Ya. Dan penguasa itu adalah orang yang bersedia untuk mengorbankan kekuatan militernya, jiwa raganya, kemudian seluruh kekuasaannya. Ya. Dan itu adalah tergantung hidayah Allah. Jadi Allah akan memberikan hidayah itu kepada siapa? Ya. Jadi bagaimana Nabi menerima tampuk kekuasaan, itu seperti yang pernah saya katakan, tidak ada setetes darah pun yang menetes di bumi Allah ini. Karena itu dilakukan dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Ya, demi Islam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat pada masa itu. Baik, jadi itu ya yang kita bahas pekan lalu. Ya, jadi iman kepada malaikat itu meskipun kita mendasarkannya kepada dalil nakli, yaitu dari Al-Quranul Karim, tapi pada dasarnya berawal juga dari proses berpikir kan kita, ketika kita membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar secara akliyah, sudah bisa kita pastikan kebenarannya, bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pernah buktikan dia Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan bikinan orang Arab, ya. Sehingga ketika Quran mengatakan apapun tentang hal-hal yang gaib, ya, termasuk di sini ketika bicara tentang malaikat, meskipun tidak bisa diindra, tidak bisa dicerna oleh akal kita, maka tetap bahwa harus kita imani kebenaran akan keberadaan para malaikat beserta penjelasan-penjelasan tentang tugas-tugasnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim, semua itu harus kita imani secara mutlak, ya, 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fihi. Ya. Dan dengan keimanan yang utuh terhadap keberadaan para malaikat itu, maka seseorang muslim biasanya atau diharapkan akan lebih berhati-hati dia dalam beraktivitas atau dalam berbuat apapun di dunia ini, karena adanya idrak silah bilah. Jadi kalau di dalam istilah para ulama itu disebut dengan idrak silah bilah. Idrak silah bilah itu kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah, gitu, ya, dengan perantaraan para malaikat itu. Jadi seseorang yang mempunyai keimanan yang baik itu dia mempunyai perasaan bahwa dia selalu dalam pengawasan Allah. Yang ini disebut oleh para ulama dengan istilah idrak silah bilah. Ya, jadi kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selain itu, maka seseorang juga akan lebih yakin, ya, lebih optimis dalam mengarungi kehidupan, khususnya dalam menjadi seorang muslim yang menyadari akan kewajibannya untuk senantiasa melakukan kewajiban-kewajibannya, ya, termasuk dalam kewajiban berdakwah, ya, kewajiban dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ya, kemudian berfastabiqul khairat, ya, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, karena punya kesadaran bahwa dirinya dikawal, ya, oleh
tentara-tentara Allah yang senantiasa mencatat amal perbuatannya, baik buruknya, yakni para malaikat. Baik, saya kira pembahasan kita tentang keimanan kepada malaikat, penjelasan tentang ayat itu, Pak. Yang dimaksud ulil amri minkum, itu pemimpin di antara kalian kan, itu artinya kalau secara bahasa kan, itu kalau Bapak lihat penjelasan para ulama tafsir, itu maksudnya khalifah itu. Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang beriman. Jadi pemimpinnya umat Islam. Nah, definisi dari Amirul Mukminin atau ulil amri itu kalau di dalam hampir seluruh kitab tentang pemerintahan Islam ya. Jadi ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, itu namanya Al-Ahkamu As-Sultaniyah. Kemudian ada kitab-kitab lain lah di dalam penjelasan mereka tentang ulil amri, itu punya tiga tugas utama. Yang pertama, riasatul amal lil muslimina jami'an fid dunya. Tugas utama pertama adalah mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, litadbik al-ahkam al-islamiyah. Jadi menerapkan hukum-hukum Islam secara utuh. Kemudian yang ketiga, hamilud dakwah Islam ilal alam. Mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi ini tugas utama seorang ulil amri. Yang dalam hal ini ulil amri maksudnya khalifah ya, atau amirul mukminin. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak, ulil amri yang dimaksud di sini adalah ulil amri yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hukum. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan pemimpin ini itu ulil amri, itu secara definisi salah. Dia bukan ulil amri, karena dia tidak menjadikan Quran sebagai hukum.